Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 3B 15, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Suhardi S. Sos MM, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cikampek. Dibuatnya video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dan sebagai syarat nilai UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini, kami akan mempresentasikan dengan tema analisa sistem siklus penjualan pada CP Marema Building Distribution. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Dini Novitasari dengan NIM 11-2051. Yang kedua, Ike Melina dengan NIM 11-2093. Yang ketiga, Dwi Rahmawati dengan NIM 11-200-115. Latar belakang masalah. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan merupakan salah satu subsistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penerimaan kas dari hasil penjualan sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dan penerimaan kas dapat dihindari. CP Marema Building Distribution merupakan sebuah perusahaan distribusi bahan material yang beralamat di Jalan Raya Pangula, nomor 79, Kota Baru, Cikampek. Pada perusahaan ini, uang kas merupakan suatu komponen aktiva lancar yang memegang peranan penting dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan dalam membuka cabang dan sebagainya. Maksud dan tujuannya yaitu, pertama, untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang CP Marema Building Distribution. Yang kedua, apakah sistem yang diterapkan sudah efektif? Yang ketiga, menambah wawasan penulis dalam melakukan analisa sistem. Adapun tujuannya adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kabupaten Karawang. Sejarah perusahaan yaitu yang pertama, CP Marema Building Distribution adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan yang mendistribusikan barangnya ke toko material kecil. Yang kedua, pada tahun 2008, Bapak Haji Roni Bidi Salami dan Ibu Haja Doratul Karina mendirikan sebuah toko material yang diberi nama Toko Bangunan Alam Makmur. Yang ketiga, pada tahun 2013, Bapak Haji Roni Bidi Salami membuat rencana untuk memperluas menjadi distribusi, sehingga terciptalah sekarang menjadi CP Marema Building Distribution. Yang keempat, CP Marema Building Distribution merupakan sebuah nama yang diberi untuk distribusi bahan material CP Marema Building Distribution didirikan pada tahun 2018. Nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 11200115. Di sini saya akan menjelaskan prosedur bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada prosedur persediaan barang. Prosedur persediaan ini dilakukan dengan cara bagian receiving mengecek ulang data di sistem. Jika barang tersebut stoknya sudah minimal, bagian receiving akan membuat purchase order atau PO dan menanyakan kepada bagian checker gudang untuk memastikan kembali kuantiti yang akan diorder. Kemudian meminta persetujuan kepada kepala gudang untuk menyetujui barang tersebut. Kemudian diajukan kepada bagian purchasing atau bagian pembelian barang. Dari purchasing akan memesan kepada supplier. Yang kedua ada prosedur penerimaan barang. Pada prosedur penerimaan barang, setelah dilakukan pemesanan dan supplier mengirim barang, setelah sampai di gudang CV Mega Makmur, bagian receiving akan mengecek ulang surat jalan sesuai dengan yang diorder oleh purchasing atau tidak. Jika sudah sesuai, bagian gudang atau checker mengecek barang di atas mobil. Setelah itu,
barang dibongkar atau menerima barang dari supplier. Kemudian surat jalan ditandatangani oleh receiving. Setelah itu receiving akan mengutuk barang masuk atau receive PO. Yang ketiga ada prosedur penjualan. Dari pelanggan akan memesan barang yang dibutuhkan kepada sales representative. Dari sales akan di-share ke bagian sales counter atau yang menerima orderan dari sales. Kemudian sales counter akan mencatat orderan lengkap dengan kuantiti dan harganya. Setelah itu mengajukan orderan ke bagian keuangan. Jika sudah disetujui, akan dibuatkan packing list yang akan diberikan kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan menyiapkan mobil dan supir supaya barang siap dikirim sesuai packing list. Jika sudah selesai, muat bagian kasir akan membuat faktur atau invoice untuk toko. Yang terakhir ada prosedur pembuatan laporan. Dalam prosedur pembuatan laporan dilakukan dengan cara kasir melakukan rekap pendapatan, lalu terbuatlah laporan. Kemudian activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Fungsinya, yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem berjalan. Untuk yang pertama ada prosedur persediaan barang. Di sini ada 3 bagian yang terlibat, yaitu receiving, kepala gudang, dan purchasing. Untuk yang pertama kali, receiving akan mengecek sistem, membuat purchase request, memberikan data, dan meminta persetujuan kepada kepala gudang. Selanjutnya dari pihak kepala gudang menerima data barang yang kosong, diajukan ke bagian purchasing. Purchasing memesan barang kepada supplier. Barang masuk ke gudang. Untuk prosedur penerimaan barang, ada purchasing, kepala gudang, dan receiving. Purchasing akan memesan barang dari pabrik dan mengecek ulang surat jalan sesuai purchase order atau tidak. Bagian kepala gudang menerima barang dari supplier dan membongkarnya. Untuk receiving, setelah selesai bongkar, menandatangani surat jalan lalu input barang masuk. Untuk prosedur penjualan, ada sales counter, kepala gudang, dan purchasing. Untuk sales counter menerima orderan dari sales, menulis di buku orderan lengkap dengan harga dan kuantiti. Kepala gudang mengajukan orderan ke bagian keuangan, packing list ke bagian pengiriman, mengatur muatan pada mobil, dan membuat barang sesuai packing list. Untuk prosedur pembuatan laporan, kasir, kepala accounting, dan owner. Masukkan rekap pendapatan, laporkan rekap pendapatan kepala accounting. Kepala accounting menerima rekap pendapatan dari kasir, membuat laporan pendapatan, menyerahkan laporan ke owner. Lalu di sini owner menerima dari kepala accounting, memeriksa laporan pendapatan, dan menyerahkan kembali kepada accounting. Kesimpulan, dengan adanya sistem pengolahan data secara komputerisasi ini menjadikan proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, dengan adanya sistem penerapan yang masih manual menyebabkan banyaknya kesalahan dalam mengolah data penginputan barang. Yang kedua, adanya sistem ini diharapkan dapat membantu bagian akuntansi dalam melakukan pengolahan data akuntansi yang lebih baik lagi.
Yang ketiga, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadikan sistem komputerisasi ini. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan masih banyak kekurangan pada materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.